Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yauma TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di season selanjutnya. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Dr. Nurul Hadi MPD, atau yang lebih akrab disapa Bapak Nuha. Assalamualaikum Bapak Nuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Oke, sahabat Yauma TV, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas beliau. Beliau ini merupakan salah satu alumni senior Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar yang saat ini dipercaya oleh Ketua DPP Peradaban untuk menjadi Ketua Pelaksana Pentas Nasional Santri 2022. Begini Bapak Doktor, Bapak Nuha ya, biar obrolan kita makin lancar. Publik hari ini mempertanyakan tentang Pentas Santri, Pentas Nasional Santri yang sebentar lagi akan digelar, seperti itu. Bagaimana sih cikal bakal di konsepnya, kemudian para senior khususnya DPP Peradaban memiliki gagasan untuk kemudian menciptakan Pentas Santri itu sendiri, kayak gitu. Baik, terima kasih Yauma TV telah mengundang saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan Pentas Santri. Betul. Pentas Santri itu sendiri kan singkatan dari Pentas Nasional Santri. Nah, ini awal mula dimulai tahun 2020. Tahun 2020 kita melaksanakan Pentas Santri yang momentumnya memang bersamaan dengan Hari Santri Nasional atau HSN. Jadi kita ingin memberikan ruang kepada santri dari semua lapisan. Betul. Jadi mulai dari TK atau usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian mahasiswa, kemudian akademisi, kemudian praktisi yang berlatar belakang santri untuk memberikan kontribusi kepada bangsa ini, kepada Indonesia tercinta kita ini. Yang sebetulnya ini kan bukan hal yang baru sebetulnya untuk Indonesia. Santri dan pesantren itu sudah berkontribusi jauh sebelum Indonesia ada. Banyak literatur yang sudah berbicara tentang itu sejak 1200 atau abad ke-13. Ada juga yang mengatakan sejak abad 14 pesantren di Indonesia itu telah memberikan kontribusi yang konkret terhadap bangsa ini, mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Bahkan tokoh-tokoh bangsa kita pada founding father bangsa Indonesia ini juga banyak dari kalangan pondok pesantren. Nah, kontribusi pondok pesantren yang sudah secara historis itu mengakar di Indonesia ini tidak boleh padam, tidak boleh berhenti pada tokoh-tokoh lama. Jadi harus terus berkelanjutan. Nah, salah satu yang inisiatif kita itu bagaimana Pentas Santri ini, Pentas Santri ini menjadi jembatan penyambung yang dari dulu sudah dirawat oleh para tokoh-tokoh pesantren, para santri untuk bangsa ini. Nah, kita misalkan memulai dari anak-anak usia dini, mereka itu belajar agama, belajar Al-Quran, belajar doa-doa yang notabene ajaran pondok pesantren itu sangat berharga terhadap bangsa ini. Betul. Semua itu kita beri kesempatan yang sama di tingkat SD, tingkat
SMP, ya, ada namanya wawasan keislaman. Apa yang mereka pelajari di pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di musola-musola tentang keislaman itu mereka tampilkan dalam pentas nasional ini dalam bentuk lomba-lomba. Ya, jadi awalnya memang pas pandemi ini banyak sekolah-sekolah yang berhenti aktivitas luringnya, aktivitas tatap mukanya. Nah, kita berpikir, nah ini kesempatan untuk alumni Pondok Pesantren Banyuanyar ini yang tergabung dalam peradaban memberikan pentas pada mereka untuk berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini memang tidak langsung, tetapi karena mereka belajar agama, belajar keislaman di pesantren-pesantren, di musola-musola, yang akhirnya membentuk karakter kepada mereka. Kalau mereka itu baik, setelah di SMP baik, di SMA baik, jadi mahasiswa baik karena ajaran-ajaran Islam, itu artinya telah menciptakan kebaikan-kebaikan di Indonesia ini. Berarti kebaikan yang ada itu sesungguhnya tidak lepas dari kontribusi santri. Betul. Nah, maka pena santri itu hadir sebagai jembatan kecil yang menyambungkan santri dengan para senior-seniornya, para santri-santri lama yang menjadi bapak bangsa kita. Betul. Wah, keren banget ya, keren sekali. Ini sangat menarik. Ada satu hal yang saya tangkap tadi, bahwa ini merupakan gerakan keumatan, di mana DPP Peradaban hadir mengisi kekosongan pas waktu pandemi. Betul. Sehingga hari ini kegiatan Pena Santri ini keberapa kali? Ini yang kedua. Yang kedua. Oh, iya. Nah, kita tahun ini bukan hanya untuk siswa, bukan hanya untuk yang usia dini siswa, tapi juga sudah mulai kepada SLTA. Nah, SLTA itu kita beri pengayaan, ya, pelatihan yang bermanfaat dalam kehidupan mereka. Misalkan sekarang ada pelatihan otomotif untuk mahasiswa SMK yang kebetulan di bawah peradaban ini sedang punya unit usaha Ahas Nuri Motor. Nah, sehingga mereka memberikan kesempatan untuk siswa-siswa SMK dan siswa-siswa yang lain yang punya minat untuk otomotif. Nah, kita beri ruang di situ. Ada pelatihan-pelatihan lain yang sifatnya life skill, ya. Life skill. Misalkan pengelolaan keuangan, kita hadirkan bekerja sama dengan OJK, otoritas keuangan yang otoritas jasa keuangan yang memberikan program kepada Pena Santri. Kita khususkan kepada santri-santri tingkat SMA. Ada juga dengan komunitas satwa liar. Jadi kita ada pelatihan penanganan ular, bagaimana kalau mereka ada dalam kondisi tertentu harus berhadapan dengan satwa liar misalkan. Nah, ini kita berikan. Nah, untuk santri putri juga ada, misalkan yang level SMA itu ada tata rias pengantin. Nah, ini santri ketika sudah lulus dari pondok pesantren, dia bisa berkontribusi kepada masyarakat untuk tata rias pengantin yang ada di daerahnya masing-masing. Keren. Nah, itu untuk SLTA. Kita untuk mahasiswa ada juga. Nah, untuk mahasiswa ada dua jenis kegiatan di Pena Santri ini. Yang pertama itu LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah. Mereka kita minta untuk berlomba, berkompetisi, menuliskan ide-ide dan realitas yang mereka temukan tentang peran pondok pesantren terhadap bangsa ini, terhadap Indonesia atau masyarakat secara luas. Nah, dari situ akan digali hazanah pemikiran mahasiswa dan realitas yang mereka temukan terhadap
pesantren itu kontribusinya yang nyata apa sih? Nah, sehingga ini khusus mahasiswa yang bisa memberikan karya-karya ilmiahnya kepada Pena Santri yang khususnya kontribusi terhadap sumbangsi pemikiran terhadap bangsa kita. Ini sangat menarik, luar biasa gerakan dari DPP Peradaban ini. Dan tadi saya menangkap bahwa Pena Santri ini, saya membayangkan bahwa seolah-olah Pena Santri ini merupakan suatu ladang kreativitas untuk anak-anak bangsa, agar kemudian regenerasi bangsa ini tetap meningkatkan kreativitasnya serta tetap berinovasi seperti itu. Ya, tapi memang berbeda level, beda juga kreativitasnya. Jadi kalau untuk anak-anak lomba-lomba, kalau sudah tingkat tadi SMA sudah pelatihan life skill dan segala macam. Nah, mahasiswa ada satu lagi mahasiswa itu namanya kompetisi debat. Ada kompetisi debat juga. Kompetisi debat ilmiah. Mereka bukan hanya dituntut pintar menulis literasi, tapi juga pintar argumentasi. Jadi mahasiswa yang berlatar belakang santri ini kita siapkan menjadi pemimpin masa depan yang hebat. Betul. Bukan hanya pintar orasi, bukan hanya pintar menulis, tapi juga dia pintar argumentasi secara ilmiah. Ah, ini lombanya akan semua jenjang ini nasional. Semua nasional. Lomba TK itu kita diselenggarakan di 26 titik se-Indonesia. Se-Indonesia ada 26 DPW peradaban yang melaksanakan ajang FTDN namanya, Festival Tarbiyah Diniyah Nasional. Dari tingkat TK sampai SMP. Ada 3 jenis lomba yang semuanya menjadi support kepada penyelenggara pendidikan Islam untuk terus melestarikan pendidikan pesantren ini. Ya, mulai menghafal Quran, belajar Al-Quran, doa-doa dan wawasan keislaman. Nah, di level berikutnya kan kreativitasnya beda-beda itu. Untuk yang sekolah siswa lomba-lomba begitu. Ada segmen khusus. Mahasiswa sudah lombanya naik ke lomba-lomba literasi. Nah, kalau untuk yang sudah praktisi, nah beda lagi. Ada santri kita, alumni pondok pesantren itu sudah jadi praktisi. Nah, kita coba menghimpun santri-santri dalam berbagai lini. Misalkan sekarang ini kan ada santri kita yang bergerak di bidang entrepreneur. Nah, kita akan buat sebuah kegiatan namanya Sarasehan Entrepreneur Santri. Wah, ini luar biasa ini. Jadi ada bahkan alumni pondok pesantren kita di anggota peradaban ini yang sudah sukses membuka banyak cabang kafe, misalkan kayak Bento Group. Ada di Jogja itu ya? Yang berpusat di Jogja itu. Ada juga yang alumni kita sudah bergerak di pengelolaan keuangan KSPPS Nuri. Nah, ada yang di bidang sektor real, toko modern kayak Toko Bagus. Ada yang jadi pengelola produsen air minum Nuri, AMDK Nuri. Nah, ada banyak sektor-sektor real yang sudah digeluti oleh santri. Nah, coba kita yang berserakan ini kita himpun dalam Pena Santri. Kita buat Sarasehan bidang entrepreneur. Nah, bidang yang lain, praktisi yang lain, misalkan penyelenggara pemerintah. Jadi anggota DPR yang berbasis santri, kepala daerah atau kepala desa, kemudian DPR RI, DPR provinsi yang menjadi penyelenggara daerah. Pokoknya penyelenggara pemerintahan, semua penyelenggara pemerintahan yang berbasis santri, coba kita himpun dalam Sarasehan. Kita bincang-bincang santai dari bidang yang sama, kira-kira
dalam segmen atau dalam apa namanya bidang yang mereka geluti itu apa yang bisa diberikan untuk pondok pesantren, Betul. apa yang bisa dikerjakan oleh alumni pondok pesantren sehingga pesantren ini tetap bisa berkontribusi kepada bangsa. Gitu. Ini sangat luar biasa. Gerakan keumatan ini tujuannya adalah untuk memberikan manfaat. Ya, Jadi semua lini. Nah, di sini apa namanya di lini kesehatan kita juga akan menghimpun praktisi kesehatan dari perawat, bidan, dokter, spesialis berkumpul yang berlatar belakang santri. Nah, berbicara tentang kesehatan pondok pesantren, kesehatan yang berkontribusi kepada bangsa ini yang berlatar belakang pondok pesantren. Kita himpun dalam Sarah Sehat bidang kesehatan. Nah, itu kita akan laksanakan di Pena Santri. Selain itu bidang kesehatan juga ada kayak pelatihan kepada siswa SMA baik putri maupun di putra, misalkan bagaimana penanganan gawat darurat. Penanganan gawat darurat kalau ada teman santrinya yang tiba-tiba jatuh atau pingsan, apa yang harus dilakukan oleh mereka. Sehingga sebelum dilarikan ke rumah sakit harus ada pertolongan pertama. Betul. Dan seterusnya. Nah, itu kita beri latihan-latihan di pondok pesantren. Sehingga intinya Pena Santri ini kita harapkan bermanfaat dan berkontribusi. Jadi bermanfaat kepada santri, bermanfaat kepada masyarakat, dan juga berkontribusi kepada bangsa. Apa yang kita inginkan dari Pena Santri ini bukan show of force, bukan ingin menunjukkan kita ini bisa, tetapi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, kepada bangsa ini bahwa pesantren itu dari dulu sampai sekarang tetap setia terhadap bangsa Indonesia, tetap ingin memberikan yang terbaik kepada bangsa Indonesia. Itu aja sebetulnya. Ya, tentu dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, peradaban itu sudah memberikan ruang baik dalam sektor pendidikan, politik, pemerintahan, dan juga ada sektor ekonomi juga barusan dikutip ya. Bahkan ada juga sektor kesehatan yang kemudian ingin kolaborasikan di dalam acara ini, acara Pena Santri itu sendiri. Seperti itu. Satu lagi ada kita namanya simposium. Simposium ini ingin mengungkap pemikiran tokoh pesantren. Nah, kebetulan tahun ini yang kita gali pemikiran almarhum Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin selaku pengasuh pondok pesantren Banyuanyar yang baru saja wafat. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, kita ingin gali dari berbagai perspektif. Nah, kita akan undang doktor alumni pondok pesantren Banyuanyar dari bidang yang berbeda-beda. Jadi ada profesor di bidang politik Islam, ada doktor di bidang hukum, doktor di bidang pendidikan, doktor di bidang bahasa, bahkan doktor di bidang ekonomi, ada di bidang IT. Nah, ini coba kita duduk bareng para doktor ini menggali pemikiran tokoh-tokoh pesantren. Nah, di saat yang sama nanti kita akan launching forum doktor peradaban, di mana alumni kita sudah hampir 30 orang alumni pondok pesantren ini yang sudah menyandang gelar doktor. Mereka akan bersinergi untuk membangun bangsa melalui forum doktor peradaban. Nanti kita kemas dengan simposium. Baik. Tentu dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan pada momentum Pena Santri 2022 ini, bagaimana sih caranya teknis untuk kemudian kalau misalkan ada publik yang pengen sponsorship gitu kan,
teknisnya di mana gitu. Iya. Soalnya publik kemarin banyak yang bertanya. Iya, Bapak Nuhan. ya jelas karena ini momen event besar, kita memang butuh alokasi dana yang juga besar. Nah, kebetulan memang sponsor utama dari kegiatan ini sudah disupport dari beberapa perusahaan, terutama milik alumni dan perusahaan pemerintah. Ada KSPPS Nuri yang menjadi sponsor, kemudian dari ABC Ahmad Baidawi Center menjadi penyokong utama dari kegiatan ini. Ada dari Kelepean Center ya juga sebagai sponsor dari kegiatan ini. Ada dari pemerintah itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah saya sampaikan di awal tadi, juga menjadi sponsor kegiatan ini. Ya, kita sebetulnya terbuka kepada semua kalangan, semua alumni, baik personal maupun perusahaan untuk menjadi sponsor dengan konsep sponsorship yang sudah kita siapkan. Ini deadline kerjasamanya sampai tanggal 18 bulan ini. 18 Oktober masih bisa untuk berkontribusi dalam sponsorship. Kemarin kita didukung juga oleh Rumah Sakit Larasati Pamekasan bergabung dalam sponsorship ini, dan beberapa perusahaan tadi ada dari Bank Syariah Indonesia sepertinya sudah juga mau BSI udah tanda tangan kontrak dengan kita dalam sponsorship. Ya, jadi silahkan nanti bisa menghubungi website kami di penasantri.banyuanyar.net atau fanpage dan Facebook atau di IG, atau nanti bisa kontak ke panitia yang ada di kantor peradaban secara online. Personal juga bisa, mulai perangkat-perangkat desa atau praktisi politik yang ingin mensupport, kita terbuka asalkan tidak mengikat. Jadi kita memang untuk umat, untuk Indonesia, bukan untuk person-person, bukan untuk kepentingan-kepentingan sesaat ya. Jadi kita terbuka sponsorship kepada siapa saja, tetapi itu catatannya ya tidak mengikat, tidak untuk kepentingan-kepentingan sesaat begitu. Iya. Jadi sudah jelas ya sahabat Yauma TV, barangkali sahabat-sahabat semua pengen kontribusi di sponsorship. Ini deadline-nya tanggal 18 Oktober. Dan itu tidak harus berupa dana ya, bisa juga barang seperti produk. Jadi kayak air minum Nuri ini kan produknya nanti akan mensupport seluruh kegiatan Penasantri. AMDK Nuri ini menjadi sponsor di kita juga. Baik, Bapak. Oh, ini juga Dr. ini kopiah dari Alif. Dari Alif ya, Songkok Alif ini juga jadi sponsor kita. Dia menyiapkan produk songkok nasional yang juga jadi sponsor dari Penasantri. Luar biasa ya. Sudah banyak rupanya yang sponsornya. Alhamdulillah. Semoga kegiatan ini menjadi bermanfaat untuk semua, kepada santri, kepada pengusaha, kepada praktisi, dan segala manfaat ini, karena sesuai dengan tema kita, santri mengabdi untuk semua. Santri mengabdi untuk semua, ya. Tidak untuk sebagian orang, tidak untuk kepentingan tertentu, untuk semua. Untuk semua. Ya, dari beberapa hal yang wejangan ya yang disampaikan oleh Bapak Dr. Noha yang tampan ini, apa sih harapan untuk kepanitiaan, untuk alumni, dan bahkan simpatisan Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar? Ya, kita berharap pertama tentu tidak ada lain kecuali kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini memang murni untuk pengabdian kita kepada agama, kepada bangsa, kepada Indonesia. Jadi saya berharap
kepanitiaan Pena Santri ini bisa memberikan yang terbaik Amin. untuk bangsa ini dan bisa berkesinambungan, sehingga yang kita sebut sebagai jembatan penghubung perjuangan pondok pesantren terhadap bangsa ini tidak putus. Betul. Tetap Jadi, menyala. tetap ya? menyala, tetap berfungsi, bermanfaat kepada masyarakat secara luas. Amin, amin. Ya. Terima kasih Baik. kepada Bapak Dr. Nurul Hadi MPD. Beliau sudah membersamai kita sahabat Yauma TV pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat kami persembahkan untuk sahabat Yauma TV. Dari saya Muhammad Faizol. Selamat siang dan salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.